Nah, berpanas-panasan nih. Betul. Dan tentunya balik lagi di YouTube channel kesayangan kita semua, yaitu King Gallery Channel. Nah, bosan-bosannya kita berdua akan bikin konten, yaitu ini beda dari yang sebelum-sebelumnya, yaitu kita kontennya itu komparasi antara SUV sama, bisa dibilang SUV atau crossover ya ini ya. Bisa dibilang SUV juga, crossover juga bisa sih. Nah iya, dan mau tahu keseruannya seperti apa, jangan pernah skip pokoknya. Betul nggak? Betul. Agar kalian semuanya penonton setia King Gallery Channel nggak ketinggalan info-info terpentingnya gitu. Betul. Iya, betul nggak? Betul banget. Apa lagi? Share sebanyak-banyaknya langsung. Iya, baru mau ngomong. Jangan lupa share video kita sebanyak-banyaknya agar yang mencari mobil bekas berkertas carinya di mana? Di King Gallery. Tapi Nah, sebelumnya deh, iya. sebelum kita ngingetin untuk pemirsa King Gallery Channel untuk like, comment, dan subscribe. Iya. Nah, aku mau tanya nih. Iya, Mbak. Kan ini ada 2 mobil. Betul, Mbak. Ini maunya yang punya ku dulu atau punyamu? Kayaknya kita bermulai dari warna hitam. Yang lebih tua dulu kali ya? Warna hitam. Punya yang lebih tua? Iya, lebih tua. Lebih tua itu harus didulukan. Tua tapi jiwa muda. Oke. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Oke nih, langsung aja nih Sofi, karena Sofi tadi mintanya nih, pemirsa King Gallery Channel mintanya dibahasnya dari yang punya yang lebih tua dulu. Betul. Yaitu langsung aja, kita punya aku apa? ada Mitsubishi Xpander Ultimate warna hitam tahun 2020. Wow, berarti masih grace banget ya, masih tahun baru 1 tahun loh. pemakaian deh. Dan langsung aja untuk speknya sendiri, dia tangan pertama dari baru pastinya, dan kilometernya masih 26.000. Wow, berarti mobil ini belum dipakai jauh-jauh juga ya? Soalnya 26.000 dan dia pajaknya pastinya panjang dong di bulan 8 2022. 2022. Wow. Dan untuk nomornya sendiri dia ganjil dan Jakarta Timur. Betul. Gitu. Nah, pastinya untuk kalian pemirsa King Gallery itu udah nggak asing lagi, udah familiar sama SUV salah satu ini, karena ini bener-bener sekarang terlaris lagi di hot-hotnya bener ya? banget di pasaran deh, apalagi khususnya ini juga sekarang ini kalau setahu aku nih lagi rame-ramenya di Malaysia. Wow, iya, serius? Di Malaysia dia lagi rame-ramenya SUV Xpander ini. Nah, langsung aja kita bahas dari tampak depannya sendiri, Dek. Betul, Mbak. Kalau untuk headlamp, lampunya, dia di sini udah ada DRL-nya ya. Yes. Terus di sini juga udah ada grillnya, nih. Grillnya dia full khasnya sama Xpander chrome juga ya. Dan di sini ada lambang emblemnya Mitsubishi. Terus dari lampu utamanya sendiri dia udah pakai LED proyektor ya. Yes. Dan untuk lampu sennya dia di bawah nih, lihat aja desainnya tuh beda dari mobil-mobil yang sebelumnya, Dek. Desainnya ini lebih kelihatan lebih galak ya, Mbak ya? Iya, lebih sporty juga. Dan apalagi di di pinggirannya ini juga ada aksen list chrome-nya gitu. Jadi kesannya ini mobil ini juga mewah banget ya? Betul banget, Dek. Nah, terus langsung aja untuk bagian bawah pastinya dia udah ada fog lamp-nya ya, dan ini juga ada kayak under bumper-nya warnanya silver. Gitu. Aku penasaran nih, Mbak. Apa? Untuk bagian sampingnya. Boleh kita lihat ke bagian sampingnya? Pastinya langsung aja dan jangan pernah skip ya. Oke nih, Sofi, karena Sofi udah penasaran, langsung aja nggak usah basa-basi lagi ya. Kita langsung dibahas untuk bagian sampingnya sendiri. Yes. Pertama kita bahasnya pastinya dari profil bannya sendiri. Nah, untuk bannya sendiri dia pakai ukuran velgnya ring 16. Ya. Dan pastinya dia udah two-tone color juga ya. Dan motifnya pun juga udah baru, Dek. Baru. Gitu. Dan untuk spionnya, nah ini spionnya dia udah ada spion ada pastinya. Di sini spion sen, dan ini juga udah elektrik. Dan di sini ada perpaduan warna chrome sama hitam di bagian bawahnya. Gitu. Dan di bagian sampingnya sendiri juga udah ada yang namanya talang air dari depan sampai ke belakang. Dan di pinggiran windowsnya pun dia juga udah ada list chrome-nya yang dari depan sampai ke belakang juga. Dan untuk handle pintunya sendiri dia berwarna chrome ya, Dek. Gitu. Dan di bagian bodi samping bawah juga sama, warnanya silver sama kayak under
bumper depan. Dan untuk gitu. bagian bodinya ini dia kinclong banget ya Mbak. Kita bisa kelihatan kalau kita lagi ngaca tuh Mbak. Iya, karena kan ini tahun 2020. Jadi Jelas ya. aduh, ini sih masih grass deh. Nggak ada Gitu. lecet-lecet loh ya ini. Dan untuk kaca filmnya dia pakai merek ISU. 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 ISU gitu ya. I miss you. Oh, I miss you. Oke. Ya, bercanda aja. Nah, oke, untuk bagian samping mungkin sekian dan langsung Yes. aja kita ke bagian belakang dan kita tengokin bagasinya. Oke Mbak. Iya, Kita udah di bagian belakang ya. betul banget. Dan langsung aja Sofi kita bahas untuk di bagian belakangnya. Oke. Untuk bagian atapnya sendiri dia udah ada namanya Antena antena ya, hiu. yaitu sirip hiu. Dan di sini juga udah ada kayak spoiler ya. Betul. Dan ini apa sih Ada namanya? stop lamp ya. Betul banget. Dan kalau kalian bisa mendekat juga untuk kaca belakang, dia udah Defogger. disertai sama namanya anti Kabut. kabut. Dan seperti biasa pun juga di sini juga udah ada dilengkapi wipernya. Dan untuk apa namanya? Lampu desain belakang. lampu belakangnya pun Ya. dia bener-bener apa sih namanya? Dia di sporty juga ya, maksudnya biar ketemu mobil ini sporty ya, makanya desainnya seperti ini ya. Dari lakukan itu Sangat tuh bener-bener tajam loh ini. Iya, kayak gitu deh. Per sudut-sudutnya ya. Untuk Lampu belakang? di tengahnya juga ada emblem Mitsubishi. Oke, dan ada lampu Dan belakangnya ya. Ini bukan lampu belakang sayang, ini namanya rear kamera. Oh iya, rear kamera. Astaga, kenapa aku bilangnya lampu belakang, guys? Rear Aku kamera. ngeblank. Iya, lupa ya. Kayaknya dia belum makan. Dan di sini ada emblem expandernya dan sini Ada expander untuk dan tipe ultimate-nya. ultimate. Dan untuk di belakang dia udah dilengkapi sama yang namanya sensor parkir, ada 2 kanan dan Betul. kiri. Jadi udah Dan enak juga ya. Betul. Dan juga ada mata kucingnya gitu. Sama seperti yang di bumper depan, untuk bagian belakang pun juga Ada ada under undernya. bumpernya. Gitu. Aku penasaran Mbak sama bagasinya, buka ya? Oke, boleh langsung aja kita buka. Oke. Nah, Untuk langsung aja. Untuk kapasitas bagasinya sendiri pun SUV ini dibilang cukup Luas, lega, cukup betul. lega juga. Apalagi kalau mau dilegain lagi, ini bisa bangku baris ketiganya itu kalian lipat ke depan. Nah, Wow, bisa rata kalian ya? alih fungsiin untuk naruh penyimpanan barang. Tapi kalau posisi baris ketiganya dia berdiri, pastinya ya cukup paling Hanya 2 ini koper aja sih. ya? Hanya 2 koper Iya, buat itu. sih. Dan ini Oh. untuk segi garis segitiga tambang emergency. segitiga, iya itu masih ada lengkap. Dan Oke. kunci-kunci toolkit semuanya juga masih lengkap di sebelah sini. Betul. Oke, Sekian untuk bagian belakang. Cukup ya? banget. Oke. Sekarang saatnya kita ke bagian interior apa mesin ya, Mbak? Ke interior dulu kali deh, Ntar dulu sekalian ya. ngadem karena panas. Oke. Kalau kayak Ya. gitu, kita akan lanjut ke bagian interior. So, buat kalian jangan sampai skip videonya. Nah, oke nih sahabat King Kali Channel, sekarang Devi sama Sofi udah ada di dalam interiornya Betul. Xpander Ultimate tahun 2020. Langsung aja kita bahas di bagian depannya sendiri. Ini ada dashboardnya. Untuk dashboardnya sendiri dia masih bahannya dari bahan plastik ya, Dek. Nih semuanya masih plastik. Dan untuk AC-nya pun dia ada 4 titik untuk isi AC-nya. Dan kalau untuk tanya masalah dingin enggaknya pasti dingin lah. Dan untuk di pinggiran kisi AC-nya itu ada list warnanya warna silver ya. Silver ya, betul. Warna silver. Dan ke head unitnya sendiri pun dia juga udah touchscreen ya, Dek. Touchscreen dan udah bisa nyambung ke Bluetooth, AUX terus juga bisa AUX, ya? USB juga bisa. Oke. Dan ini pun juga di pinggirannya pun ada aksen warna Semi chrome gitu ya. semi chrome silver gitu. Oke. Dan untuk tombol AC-nya ini dia masih pakai puteran, jadi belum manual ya? digital. Iya, dan seperti biasa di bagian bawah pun dia udah ada Power outlet. iya. Terus Dan ada buat storage penyimpanan juga gitu. Dan untuk Oke. transmisinya dia adalah Matic. Dia ada PRND 2L dan di sini pun juga ada cup holder dan untuk rentangannya dia udah masih pakai tuas Dan ini ya. ada konsol box juga ya. Betul banget. Nah, langsung aja kita melipir ke pinggir ke bagian setirnya. Yes. Nah, untuk setirnya sendiri dia udah berbahan kulit dan udah ada di aksen list chrome sama Black panelnya glossy ya. gitu ya. Bener, kok benul sama ya. Bener. Dan di setir sebelah kiri itu juga udah ada tombol yang menyambungin ke audionya. Dan yang sebelah kanan juga ada tombol untuk ke MID, ke speedometernya sendiri gitu. Dan untuk mobil ini dia udah pakai stop engine ya. Udah Mana keyless kuncinya? ya. Betul. Nah, ini kuncinya pastinya udah keyless.
Dan untuk apa namanya tadi kan Devi bilang kalau untuk spionnya sendiri dia udah elektrik dan untuk tombolnya dia ada di sebelah driver sebelah kanan ya. Betul banget. Nah, untuk door trimnya sendiri dia masih bahan plastik juga, Dek. Tapi ini yang memberikan apa namanya? Mewahnya dia ada mewah, warna, dia ada aksen panelnya nih. Panelnya pemilihan warna kayunya gitu ya. Kayu gitu, iya. Tapi untuk lainnya dia masih berbahan plastik semua gitu. Dan ada cup holdernya seperti biasa. Dan ini ada tombol buat naik turunin apa namanya? Power windowsnya juga. Gitu. Dan untuk di kabinnya sendiri dia pastinya udah ada sun visor, cuma namanya dia belum ada kaca dan pastinya udah sebelah kiri kacanya udah ada kalau sebelah kiri. Dan dia masih berplastikan dan untuk Xpander ini interiornya sih full dengan warna beige gitu. Dan untuk seatnya sendiri dia masih bahan fabric yaitu kayak bludru gitu. Tapi jadi kalau untuk kalian mau lebih awet lagi biar nggak gampang kotor bisa di cover sama sarung joknya sendiri sih. Dan itu balik lagi aftermarket sesuai sama selera customer sih gitu. Dan untuk AC-nya juga dia sudah double blower, Mbak. Di belakang juga ada 4 titik isi AC gitu. 1 2 3 4. Jadi udah adem ayem nih, Mbak. Udah AC, itu ya. Nah, aku mau tanya untuk di bagian belakang sendiri nyaman nggak sih, Sof? Nyaman untuk dong. Naik mobil Xpander ini. Nyaman banget, Mbak. Apalagi udah ada AC kan tuh banyak di atas sini. Dan di sini juga ada apanya nih, Mbak? Bisa ditarik. Buat dia ada armrestnya. Gitu. Jadi kalau apa namanya SUV ini meskipun dia tiga baris tapi dia masih kapasitasnya masih lega ya. Lega banget, ini masih jauh jarak apa namanya kaki kita ke pengemudinya pun untuk dari kepala ke plafon tuh masih lumayan jauh ya. Betul. Pokoknya intinya ini mobil adalah memang mobil favorit untuk kalian apalagi untuk keluarga nih. Saingannya Innova ya ini ya. Bisa dibilang mobil gitu MPV, ya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan interiornya Xpander dan kita akan ke bagian mesinnya sendiri. Jangan pernah skip ya dan jangan ikutin kita terus. Stay tune. Nah, sekarang udah saatnya kita mungkin akan itu ya, Dek, membahas sekilas tentang mesinnya ya, larinya di berapa, torsinya berapa. Betul banget. Dan langsung aja, tapi nggak apa-apa ya, aku ngintip sebentar. Boleh. Nah, untuk apa namanya mesinnya Xpander Ultimate tahun 2020 ini dia kapasitasnya itu 1500 cc dengan tenaga 103 horsepower dengan torsinya itu 141 Nm deh. Gitu. Jadi larinya juga lumayan kencang dan bahan bakarnya pun nggak terlalu boros juga ya, Pak ya? Iya, kalau untuk konsumsi bahan bakarnya pun kalau setahu aku sih dalam kota tuh 10,7 kalau nggak salah. 10,7 ya. Kurang lebihnya sih segitu. Jadi ini mobil tuh juga irit dan ya pastinya sih kalian yang udah punya Xpander dan udah ngerasain sendiri gimana itu nyamannya. Itu sih bakal ketagihan sih. Soalnya udah punya Xpander pun nggak mau beralih ke selain Xpander. Paling beralihnya itu Xpander misalkan dia punya 2018, beralihnya ke 19. Peremajaan, bener banget. Karena Xpander memang banyak banget sih apa namanya untuk requestan dari pasarannya. Apalagi sendiri. dari fitur kenyamanannya yang diberikan. Betul banget. Nah, oke. Kalau untuk pembahasan mesin, apa namanya mau tanya bocor atau ada oli rembes, kita jamin sih ini nggak ada kan. Kalian bisa datang sendiri buktiin ya. Bener banget kayak gitu. Nah, oke, mungkin sekian ya, Sof, untuk pembahasan apa namanya review kita berdua tentang Xpander Ultimate tahun 2020. Nah, sekarang giliran kamu nih yang aku tunggu-tunggu. Kita ke selanjutnya ya. Oke, untuk kalian semua jangan pernah skip dan ikutin kita terus ya. Betul.
belakangnya juga, dari tampak depannya juga ada disc roomnya gitu. Oke. Untuk kaca filmnya, mobil ini sudah dilengkapi dengan kaca film. Jadi kalau misalkan Mbak Devi mau naruh barang-barang kayak handphone ataupun jam tangan yang Rolex mahal gitu, itu pun aman gitu. Oke, langsung aja kita intip ke bagian belakang. Oke, sekarang kita sudah ada di bagian belakang. Nah, Mbak Devi bisa lihat sendiri nih. Bagian belakang ini agak mencondong ke belakang karena ini adalah khasnya BRV juga. Jadi tahun ke tahun dia kayak gini ya. Dan di sini ada ini nih Mbak, apa namanya, antena. Iya, betul. Dan di sini belum ada spoiler. Tapi ada wipernya juga. Dan untuk anti kabut defogger, anti kabutnya belum ada juga ya. Betul. Dan untuk lampu belakangnya nih, dia sampai sini memanjang juga ya. Memanjang. Desainnya memanjang. Betul. Dan di sini ada emblem Honda BRV, ada lambang Honda. CVT iVTEC, berarti ini teknologinya ya. Betul. Dan ini juga ada list chrome. Dan untuk under bumpernya juga ada nih. Dan sensor parkirnya ada berapa, Sa? 1, 2 ya? Ada 2 titik. Dan di sini ada kamera belakang, Mbak. Pastinya. Gitu. Oke, langsung aja kita cek ke bagian bagasi. Nah, untuk bagian bagasi sendiri dia kurang lebih luas. sama sih ya, kapasitasnya sama kayak Xpander. Betul. Cuma kalau semisal dibilang cukup lega, tapi kalau mau lebih lega lagi, bangku bisa kalian majuin lipat gitu. Betul. Iya, kurang lebihnya sama sih. Dan toolkitsnya ada di sebelah sini. Dia masih lengkap tuh. Ada toolkits dan ada ininya apa? Dongkrak. Kunci-kunci semuanya masih lengkap ya. Betul. Gitu. Pokoknya kalian bisa pilih deh, mau Xpander yang interiornya berwarna krem, kalau ini berwarna hitam gitu. Semua tergantung selera. Oke. Sekarang saatnya kita intip ke bagian interior. Buat kalian jangan sampai skip videonya, pastiin kalian nonton video ini sampai habis ya. Oke, sekarang kita sudah ada di dalam interior Honda BRV eCVT tahun 2018, Mbak. Iya. Langsung aja nih kita review untuk bagian dashboardnya dulu ya. Dia sudah ada double airbag ya di depan sini dan ada di setirnya. Dan untuk bahannya sendiri dia dashboardnya apa deh? Plastik ya, masih plastik Mbak, betul. Dan untuk AC-nya dia ada 4 titik kisi-kisi AC-nya. Dan di bagian sebelah kiri nih Mbak, bagian dashboardnya dia ada seperti apa nih, warna silver ya? Aksen silver. Dia. Betul. Dan di bawahnya ini dibilang panel wood juga bukan ya? Stiker ya. Dia ada corak-coraknya gitu ya, bintik-bintik gitu. Dan untuk bagian head unitnya sendiri dia sudah touchscreen juga. Dan untuk digitalnya dia sudah, ya AC-nya dia juga sudah digital. Dan di sini juga ada ini nih Mbak, remote controlnya audio gitu. Dan di bawah sini juga ada power outlet. Cup holder juga udah ada ya? Iya, ada cup holder. Dan untuk transmisinya dia matic, itu ada P, R, N, D, S, dan L untuk manual ya. Dan untuk rem tangannya sendiri dia masih tuas. Dan di sini juga ada cup holdernya ya. Jadi, nah untuk seatnya sendiri dia sudah fabric ya Mbak ya. Bahannya bahan fabric masih itu, dan semuanya kanan kiri masih manual pastinya. Betul. Untuk pengaturannya. Iya. Dan kita beralih ke bagian setir. Untuk setirnya dia masih kulit jeruk. Dan untuk sebelah kiri ini ada audio control. Kalau sebelah kanannya belum ada. Sebelah kanannya dia belum ada. Dan untuk switchnya ini yang sebelah kanan dia untuk sen, dan switch sebelah kiri dia untuk wiper. Dan kilometernya di sini terlihat itu 30 ribuan ya Mbak Devi. Iya. Dan untuk bagian door trimnya sendiri dia masih bahan plastik juga ya. Betul. Dan untuk bagian iya. Dan untuk spionnya tadi Sofi bilang udah recreatable juga, bisa diatur di sebelah sini ya di bagian door trim. Dan untuk bagian belakang sendiri nih Mbak Devi, gimana nih Mbak Devi? Kalau aku untuk BRV ini dia cukup lega ya, masih cukup lega. Tapi kalau untuk lebih legaannya memang ke si Xpander ya? Tadi. Tapi juga ini pun namanya mobil crossover juga memang mungkin udah didesainnya seperti ini ya. Karena dia meskipun tahu sendiri kalau aku kan orangnya kakinya lumayan agak panjang gitu kan. Jadi untuk jarak space antara seat driver sama penumpang di belakang itu juga masih ada apa namanya jaraknya sendiri, dan antara kepala sama kabin atas itu juga masih ada space-nya jauh gitu. Lah ya. Iya, dan untuk apa namanya tingkat keamanan sendiri itu juga udah ada disertai seatbelt juga ya di bagian penumpang belakang. Sorry, kepentok. Jadi jadi untuk kalian yang duduk di belakang udah nggak usah perlu khawatir mau aman nggaknya kayak gitu. Betul. Dan tadi aku hampir lupa nih Mbak, sun visornya udah ada kacanya. Cuma belum ada lampunya. Yang tadi Xpander belum ada. Betul. Dan ini juga ada kacanya. Jadi
untuk bagian plafonnya juga emang jauh ya Mbak ya? Iya, untuk aku nih jauh banget nih. Kabin kalau dilihat dari sekilas dari luar sih memang tinggian si expander. Betul. Ya kan. Cuma kalau untuk masalah kabin dia mungkin kurang lebih hampir sama kali ya. Untuk ukurannya sendiri gitu. Tapi kalau untuk kelihatan panjangnya sih kayak panjangan si BRV sendiri. Oke, semuanya sih balik ke masing-masing lagi ya Mbak ya? Kebutuhannya sesuai dengan apa? kebutuhan gitu. Sama seleranya para konsumen. Betul. Gitu. Oke, langsung aja kita sudah selesai untuk review bagian interior. Langsung aja kita intip ke bagian mesin. Buat kalian tetap stay tune. Oke, Mbak Devi, langsung aja nih Sofi mau kasih tahu apa mobil ini. BRV tahun 2018 SCVT, dia berkapasitas 1500 cc. Betul. Dan untuk tenaga yang dihasilkan yaitu 120 horsepower pada putaran mesin 6600 rpm, Mbak. Jadi di selain irit, dia larinya juga lumayan kencang juga, nggak kalah ketinggalan sama expander punya Mbak Devi tadi. Betul. Gitu. Jadi semuanya udah ada takarannya masing-masing. Betul. Ya. Gitu, tapi untuk cc-nya dia sama di cc 1500 cc. Tuh. Gitu. Terus apa Cakep, lagi, Mbak? Nah, untuk kalian yang menanya nih rebas apa enggak, ini dijamin nggak rembes dan nggak pernah juga bongkar mesin karena ini juga masih ada segel-segelan dari pabriknya ya Mbak ya. Betul. Udah ada khasnya sendiri nih. Iya. Tuh. Oke. Oke, kita tutup dulu lah ya. Awas, bentar saya bantu Sofi. Oke. Awas tanganmu. Aku lepas ya. Ya, kamu lepas. Lepas ya, aku takut. Udah. Oke. Oke. Mungkin nanti abis ini kita ke tengah kali ya. Oke, gimana kita langsung ke tengah aja apa gimana? Kayaknya gimana kameramen? Kita ke tengah langsung atau mau di sini? Tengah aja ya. Langsung aja. Oke.
Gallery. Pastinya udah pada tahu. Betul, Mbak. Nah, untuk jam operasionalnya sendiri, Sofi mau kasih tahu, kita buka dari hari Senin sampai hari Sabtu, yaitu dari jam setengah 9 sampai dengan jam 5 sore. Dan untuk hari Minggu ataupun hari weekend, kita buka setengah 11 sampai dengan jam 4 sore. Betul, tapi nggak usah perlu khawatir untuk kalian yang mungkin janjiannya di atas jam operasional kita. Kita tetap tungguin, yang penting kalian beneran datang dan nggak PHP-in kita ya. Betul. Karena kalau di PHP-in itu sakit rasanya. Dan untuk transaksi di King Gallery pun juga semuanya fleksibel. Kalian bisa cash, bisa kredit, bisa tukar tambah cash ataupun kredit. Dan untuk kalian yang di luar Jakarta, di luar Jabodetabek, yang ingin proses kredit, kita bisa bantu, asal yang penting ada tempat kalian itu tercover sama leasing yang rekanan sama kita, dan data-datanya dipastikan aman semuanya gitu. Dan untuk kalian juga Sofi nih yang di Jabodetabek yang nggak bisa datang ke showroom, gimana tuh? Itu bisa banget kita bawain unitnya. Kalian tinggal pilih unit impian apa yang kalian mau beli, kita pastikan bawain unit impian ke rumah kalian. Betul banget. Pokoknya nih ada 2 peribahasa. Kok peribahasa sih? Apa sih? Jadi kalau kita yang datang ke tempat customer, pulang pasti tinggal mobil. Bener nggak? Betul, Mbak. Kalau customer yang datang ke King Gallery, pulang pasti bawa mobil. Iya kan? Betul, cakep bener. Cakep. Oke deh, Mbak Devi. Oke, mungkin cukup sekian review sekilas dari kita berdua. Kita berdua mohon pamit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangan dalam penyampaian. Kalian boleh kasih saran atau kritikan di kolom komentar agar kita berdua untuk next videonya bisa saling belajar juga ya, Sofia. Gitu. Tapi sebelum itu Mbak Devi, kalian pasti pengen tahu kontak person kita, yaitu kalian bisa hubungi Sofi di 087782842568 dan kalian bisa follow Instagram Sofi di Sofi_King Gallery. Oke, kalau untuk nomornya Devi di 081211498851 atau juga bisa follow Instagram Devi di Devi_King Gallery dan juga bisa follow kinggallery.insta. Kalau kalian mau lebih lengkap lagi bisa baca di deskripsi di bawah ini. Pasti tertera ya. Oke, mungkin cukup sekian. Kita pamit undur diri dan jangan lupa untuk share video kita sebanyak-banyaknya agar yang mencari mobil bekas berkertas carinya di mana? King Gallery. Like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel.